PPK tanpa tes akan segera terwujud. It's not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indopat ID. Tak pantang lelah DPR RI dan semangat perjuangan dan doa kita bersama akan mampu menorehkan hasil yang lebih baik. Sama-sama berjuang untuk kepres PPK tanpa tes honorer Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak akan mundur. Dan tak akan pernah sia-sia usaha dan doa kita semua pasti akan terwujud. Tinggal selangkah lagi realisasi yang didambakan akan benar-benar ada hasilnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi jalan kita. Berikut kami sampaikan kutipan live rapat RDPU Perjuangan DPR RI. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan padamkan tombol subscribe-nya, padamkan pula tombol like, dan tulis komentar kalian yang positif. Bagikan bila berita ini penting dan bermanfaat untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, baik dari KN ASN maupun GTK HNK 315 dan bapak-bapak ibu semuanya. Tentu saja apa yang kita dengar ini sama dan sebangun. Karenanya saya ingatkan kepada kita semuanya, sejak pertama kita dilantik 10 ini, saya waktu itu mengusulkan adanya pansus tentang guru ini. Tapi meskipun pansus tidak berbentuk, tapi ditindaklanjuti dengan namanya rapat gabungan antar kementerian. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, aspirasi yang kita dengar tentu saja berangkat dari adanya guru. Saya dengar, saya lupa, saya ingat, saya lihat, saya ingat, saya kerjakan, maka tentu saya tahu. Oleh karenanya apa yang disampaikan oleh perwakilan tadi guru honorer maupun ASN yang kita bicarakan, tentu saja ini bagian dari tugas kita semuanya. Kita tentu saja tidak akan memberikan angin surga kepada bapak-bapak ibu semuanya ini, karena berangkat dari 3 hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa satu, kita berbicara tentang guru khususnya honorer ini harus berangkat dari 3 hal. Pertama, adanya kejelasan status. 1. 2. Adanya kejelasan kesejahteraan. 3. Adanya kesejahteraan jaminan sosial. Ini saya sampaikan di Dapil Sulawesi Selatan. Tadi ada dari Bulukumba, dari Wajo, dari tempat semuanya. Karena semuanya penuh menyampaikan, bahkan dengan air mata. Bagaimana nasib kita ini? Saya pikir bahwa kami di Komisi 10 sudah berusaha. Tentu saja usaha ini akan berkelanjutan dan ini kulminasinya dengan kehadiran Bapak di sini. Itu juga pernah kita lakukan secara terbatas waktu RDPU dengan guru honorer di Komisi 10. Bahwa kita sebetulnya pengen sekali persoalan-persoalan ini tuntas. Tapi dengan adanya intervensi namanya wacana baru tentang 1 juta tadi P3K, tentu saja berkembang semuanya. Ada yang menyatakan ini peluang, ada yang mengatakan ini tidak cocok seperti barusan disampaikan tadi. Tapi bagaimanapun juga Pak Ketua dan pimpinan semua kita semuanya, saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Haji Hadi Maulana Ramli dan Sosial pengen bahwa segera sesudah usaha ini dengan catatan yang disampaikan Pak Fikri tadi, beberapa hal tentu saja kita harus follow up. Di follow up dengan bukan setiap kata-kata, tapi bentuk tulisan dan tentu saja disampaikan kepada yang sangat bermaslahat, baik kepada Pak Menteri Mas Nadiem maupun pada Komisi 2. Dan terlebih lagi ada lagi kaitannya bebannya. Bagaimana dengan guru agama PAI? Itu juga bagian tidak jelas statusnya. Apakah di bawah Kementerian Agama atau tidak? Apakah di Kemendikbud? Tidak jelas itu statusnya. Jadi untuk berbicara seperti ini juga tidak bisa dia, karena bukan koridor kita di Komisi 10, tapi juga mereka juga guru. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja keadilan sosial bagi seluruh guru, baik dia di Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kemendikbud, apalagi diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, ini semuanya.
semuanya. 3 hari yang lalu kami melakukan webinar masalah ini juga dengan Universitas Unhas dari Pasca Sarjana. Masalahnya juga sama, semua disampaikan oleh para guru besar di sana. Bagaimana kita dapatkan jalan keluar? Nah, saya pikir di ujung jembatan ini masih ada sekeliling yang kita mau lihat. Tergantung dari pimpinan dan kita semuanya di Komisi 10 ini dan dukungan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Dukungan baik moral maupun doa. Tentu saya harus berdoa supaya kita semuanya mendapatkan sesuatu. Tidak terus dikejar-kejar. Mimpi kita ini anggota DPR Komisi 10 itu mimpi guru itu. Bagaimana ini nasibnya? Kita ke kantor ketemu lagi dengan guru honorer. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Kita ke dapil reses, itu lagi yang ditanyakan. Oleh karenanya sekali lagi saya sangat bersemangat sekaligus sangat PKB ini satu sepakat. Tentu saja Bapak mendengar kemarin wakil ketua DPR bidang Kesa Pak Muhaimin Iskandar itu langsung menanggapi tentang misalnya penghapusan ASN guru. Lalu ditindaklanjuti oleh sendiri ketua komisi. Kita menolak adanya hal-hal yang berkaitan dengan nasib guru tapi tidak dikonsultasikan dengan Komisi 10. Oleh karenanya Pak, ini menjadi perhatian kita semuanya untuk kedepannya lebih konteks pokok persoalan menukik supaya jangan sampai hal ini berlarut-larut. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Apresiasi saya, terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu semuanya sudah berbicara 34 provinsi ini menjadi bukan beban tapi menjadi kewajiban kami untuk bersama kita semuanya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak. Masih nambah. Ya, Aceh Padang. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, Ibu dan Bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini. Terus terang saja saya secara pribadi merasa gimana ya, karena kita juga berasal dari guru, lama juga jadi guru honorer gitu kan. Kurang lebih 25 tahun saya mengajar, jadi memang suasana kebatinan itu sangat terasa bagi saya. Apalagi tadi dengan bahasa yang disampaikan sampai ada yang guru honorer itu dapat gajinya tunjangan cuma 100.000. Itu sangat luar biasa perbedaannya luar biasa dengan ASN atau dengan PNS yang hari ini mereka mendapatkan 9 juta dari hak dia sebagai guru, sebagai PNS juga dia dari tunjangan-tunjangan yang lain. Sementara teman kita yang lain masih seperti itu, apalagi tugasnya jauh sekali, harus naik perahu segala macam tadi. Nah, ini barangkali menjadi pemikiran kita semua karena kita hari ini Komisi 10 sedang merencanakan ada semacam panja peta jalan untuk pendidikan nasional untuk 15 tahun ke depan. Juga kita tahun ini insya Allah akan mencoba untuk melakukan revisi undang-undang sistem pendidikan nasional dan juga undang-undang guru dan dosen, sehingga ini harus ada payung hukumnya, Bu. Ketika kita mengangkat seorang guru jadi PNS, kemudian kita memberikan sistem penggajian dan seterusnya, harus ada aturannya, sehingga nanti diharapkan dari panja yang sekarang kita laksanakan betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya sangat hormat dan sangat apresiatif sekali kepada semua para guru honorer yang ditempatkan di mana saja. Sudah berjuang demikian, sehingga tadi saya juga sampai hampir nangis ini, karena memang mendengarkan ada yang sampai hanya 100.000 gitu kan dalam 1 bulan. Untuk nilai 100.000 untuk hari ini tuh cukup untuk apa? Untuk bapak-bapak yang suka merokok itu habis hanya untuk 1 hari itu kan. Saya kira persoalan ini akan menjadi bagian penting bagi kita di Komisi 10, dan ini apa yang diharapkan tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk para guru yang di atas 30 itu singkatannya tadi yang plus 35 itu betul-betul diangkat tanpa harus ada tes. Alasannya mudah-mudahan diangkat. Makasih Pak atas tes. Karena memang persoalannya ini sudah luar biasa. Ibu-ibu berjuang di daerah itu luar biasa. Saya memahami betul suasana kebatinan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami tidak banyak hal yang ingin disampaikan, hanya kami akan berjuang
berjuang untuk bagaimana memperjuangkan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada mereka yang di atas 35 tahun untuk betul-betul diangkat menjadi PNS tanpa tes. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Aceh Padang, saya Pak Fikri, tambah sedikit saja. Pak Kapolsi, mau tambah juga? Kan banyak-banyak ya? Dikit saja, dikit. Nggak banyak-banyak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, pimpinan sidang hari ini, Pak Fikri, beserta seluruh teman-teman Komisi 10 yang berbahagia, dan juga yang saya sini, para guru kita, yaitu dari teman-teman, ada dari KMASN, kemudian juga ada dari GTK HNK 35, kemudian juga ada dari PP Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia. Banyak sekali masukan yang kita dapatkan hari ini berkenaan dengan solusi jalan keluar, bagaimana proses para guru honorer ini bisa mendapatkan hak dengan selayaknya. Pastinya ini kita harus mendorong pemerintah untuk mempunyai data yang valid. Kita kemarin sempat ketemu, ternyata pemerintah masih berbeda datanya. Nah, oleh karena itu kita harus dorong pemerintah ini punya data yang valid, berapa jumlah tenaga honorer, kemudian juga masa pengabdiannya berapa, kemudian juga bidang keahlian, bidang ilmunya, kemudian mengampu berapa mata pelajaran, kemudian jumlah guru yang ada pada sekolah, kemudian rasio jumlah murid dengan guru, kemudian juga harus dilihat lokasi sekolah, jarak dengan ibu kota, kabupaten dalam satu kota, kemudian juga harus dicek berapa rata-rata besaran honor yang diterima bulanan, kemudian juga melihat sumber pendanaan honor, kemudian juga fasilitas yang didapat. Data-data ini sangat penting karena memang ini akan menunjukkan secara nasional untuk menunjukkan menentukan kebijakannya seperti apa. Makanya saya sangat setuju tadi, seperti halnya guru tenaga kependidikan honorer non kategori umur 35 tahun ke atas untuk diterima tanpa tes, karena memang yang pengabdiannya udah cukup luar biasa, banyak jasa-jasanya untuk bisa melahirkan putra-putra terbaik pembantu nanti dalam pendistribusian para guru. Jangan sampai nanti guru hanya terpusat di suatu tempat. Nah, pendistribusian ini juga membantu untuk mendorong agar proses pendidikan di Indonesia itu semakin berkualitas dan daerah 3T. Nah, ini harus kita dorong. Karena apa? Kita sekarang dalam situasi bonus demografi, masa keemasannya bangsa. Jangan sampai masa keemasan ini kita lewatkan dengan begitu saja. Kita ingin juga skor PISA kita itu semakin meningkat, semakin baik. Nah, dari data-data tersebut, mudah-mudahan nantinya bisa mendorong pemerintah dalam memberikan suatu kebijakan secara nasional, dan juga kita bisa memberikan suatu keadilan kepada guru-guru kita, mereka mendapatkan hak yang pantas dan layak bagi kehidupan mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kapolsi. Selanjutnya Demokrat masih ada. Cukup ya. Tadi ada Kang Dede, jadi kita lewati. Selanjutnya dari fraksi PKS, monggo. Tadi ada Habib Fahmi, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fikri, pimpinan sidang pada siang ini. Yang saya hormati teman
insya Allah tentu sudah mendengar dan harus lebih vokal, lebih nyaring, lebih menyuarakan aspirasi dari teman-teman guru ini kepada pemerintah, kepada DPR RI ketuanya barangkali Bu Puan, dan juga kepada Presiden Jokowi agar keluhan-keluhan atau derita yang dialami oleh teman-teman guru yang sudah sangat berkelanjutan, berkelamaan ini 2021 harus selesai, yaitu seperti yang sudah disuarakan tadi, hendaknya Bapak Presiden membuatkan surat keputusan agar mereka, para guru honorer wabil khusus yang 315 itu diangkat langsung menjadi ASN, menjadi pegawai negeri sipil, tidak lagi melalui seleksi-seleksi. Kenapa? Karena kita juga sudah mendengar mereka sudah mengajar, sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun dengan mendapatkan gaji atau honor yang sangat-sangat tidak layak. Padahal mereka mengabdi kepada sekolah negeri sebagian besar. Pemerintah seharusnya malu. Pemerintah seharusnya malu karena mereka mendapatkan support, bantuan, khidmah yang luar biasa di para guru honorer, tapi pemerintah seakan abai, bahkan cenderung untuk menelantarkan teman-teman guru honorer kita. Sehingga ini menjadi sebuah pertemuan yang menurut saya perlu mendapatkan catatan kuat, catatan keras dari Komisi 10. Insya Allah PKS sangat mendukung